FSB Paliko Forum Seni Budaya Payakumbuh 50 Kota bersama OKP, Ormawa, Ormas dan komunitas deklarasikan gerakan tolak judi online. Deklarasi ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap segala bentuk praktik judi online yang dianggap merusak nilai-nilai moral dan mengancam masa depan generasi muda Indonesia, khususnya Sumatera Barat Sumbar. Deklarasi tolak judi online dan diskusi publik terkait dampak judi online terhadap generasi muda Sumbar yang dihadiri 25 organisasi OKP, Ormawa, Ormas. Komunitas ini dilaksanakan di Cove City Chef, Simpang Benteng, Kota Payakumbuh, Jumat, 9 Agustus tahun 2024. Presidium FSB Paliko, SDR, Zikran dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris FSB Paliko Sdri, Cici Kanzi mengatakan, deklarasi ini adalah tindak lanjut arahan Menteri Kominfo RI terkait seruan kepada seluruh elemen atau organisasi masyarakat untuk menolak judi online, ditambah hasil konsolidasi Presidium FSB Paliko pada tanggal 3 Agustus tahun 2024 di Jakarta dengan tokoh muda Sumbar tentang maraknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Teman-teman untuk HMI cabang Payakumbuh, IMM Payakumbuh, STTP Payakumbuh, GMMI Payakumbuh, SEMI Payakumbuh, STKIP, STIDA, Politeknik, STIH, STIT, Payakumbuh Muda, BEM UNAN, PMI. Dan untuk ormas dan komunitas, selamat datang kepada PP Payakumbuh, FKPPI Payakumbuh, Hipangkap Payakumbuh, PPM Payakumbuh, Pokdar Payakumbuh, YSL, S2 L50, Bios Komunitas, PPK Paliko, FSPMI, Komunitas Sekolah Lapau, PT El Syafri Salibrat Mandiri, serta PPM LPRI. Selamat datang, selamat bergabung. Ini permohonan maaf terlebih dahulu karena Presidium Forum Seni dan Budaya, Bang Zikran belum bisa untuk membersamai kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Namun itu tidak menyurutkan semangat kita. Dan hari ini saya selaku sekretaris dari Forum Seni dan Budaya Paliko akan menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Sebagaimana tindak lanjut arahan dari Menteri Kominfo Republik Indonesia terkait seruan terhadap elemen atau organisasi masyarakat untuk menolak judi online. Dan juga hasil konsolidasi oleh Presidium Forum Seni Budaya pada tanggal 3 Agustus di Jakarta dengan tokoh muda Sumatera Barat tentang maraknya judi online di kalangan generasi muda saat ini. Maka dengan itu kita berkumpul di tempat ini untuk menyatakan komitmen bersama untuk melawan judi online dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online serta mendorong penegakan hukum dan dukungan rehabilitasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Saya tutup dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pentas sambutan dari perwakilan narasumber kepada Bapak Budi Dharma Permana SSSF. Silakan untuk memberikan pentas sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Dan selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati pengurus organisasi SW Paliko serta semua perangkatnya, Bapak Budi Febriandi, yang mana pada hari ini kami sengaja hadir duo Budi ya. Kalau mau bikin film boleh juga, karena ada juga film Dua Datuk dulu, jadi dua Budi hari ini. Karena ini insan seni semua yang hadir pada hari ini. Saya terima kasih kepada yang membuat dan mengangkat acara ini.
Saya tidak mengambil dari peraturan kementerian segala macamnya. Jelas SRB Paliko bagus hari ini yang berbuat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan generasi muda. Hari ini SRB Paliko berbuat untuk Kota Payakumbuh. Mungkin yang lama-lama, mungkin sebelumnya organisasi ini, saya sebelumnya adalah mantan Kepala Kesbangpol Kota Payakumbuh. Jadi di organisasi Korasol ini di awal pembukaan ini mungkin sekaligus nanti bisa kita berdiskusi materi nanti mungkin Pak Budi. Ada kita sudah melihat judi online ini sudah kita tawar lagi. Tapi saya berjanji dan bertekad mempertanyakan dulu kita yang hadir ini. Pernah pegang judi online nggak bapak-bapak ibu-ibu? Dijamin? Baru kita bicara. Ya, kalau nanti saya bicara, bapak pulang dari sini pegang dulu atau. Jadi barangkali itu pengangaja. Kita sudah melihat bahwa saya sudah baca-baca juga dari tulisan tadi. Kebetulan disertasi ada mahasiswa tadi. Yang pertama, kesehatan mental dulu diganggu. Yang kedua, kecanduan kita itu berakibat juga kepada kriminal. Dan terakhir yang ditakutkan adalah konflik ekonomi. Data banyak mungkin yang sudah berpisah karena judi online. Ini kita di Pengadilan Agama, kalau dulu datanya lain, sekarang datanya adalah berada perpisahan itu karena judi online. Jolongnya lama, libatannya tambah. Saya nggak ngerti, saya jujur saya belum pernah pegang itu. Nah, mungkin solusinya pada pagi hari ini pendek saja. Kita hindari itu. Tolak semua hal-hal yang masuk berbau candulo mencari buku kira di Sankuino di sini. Jadi barangkali kalau anehnya rasanya yang masuk itu apakah WA, apakah ini jangan diterima. Itu saja mungkin solusi bagi saya. Saya pendek aja bercakap dan mungkin tidak panjang, saya mungkin secara akademisi nanti selamatkanlah diri kita sendiri, keluarga kita sendiri dan dimulai oleh diri sendiri. Itu saja mungkin prinsipnya. Dan terakhir, selamatkan generasi muda kita. Itu saja pada pagi hari ini. Nanti berkembang diskusi yang lebih bagus. Sekali lagi kita bersama di sini dengan mengucap Bismillah pada hari yang penuh barokah hari Jumat. Semoga judi online tidak lagi ada di bumi Sumatera Barat ini. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi bersama yang akan dipandu oleh Saudara Agus Salim untuk membacakan teks dalam deklarasi dan diikuti oleh seluruh peserta. Kepada hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan generasi muda Sumbar. Kami dari OKP, Ormawa, Ormas, dan Komunitas Sumatera Barat, pernyataan sikap. 1. Kami menolak dan akan memerangi segala bentuk judi online yang menjadi sumber kerusakan moral dan keresahan bagi masyarakat. 2. Kami mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika agar giat untuk melakukan penutupan terhadap konten judi online. 3. Kami mengimbau generasi muda Sumbar untuk meningkatkan kesadaran dan kampanye edukasi tentang bahaya judi online dampak negatifnya. 4. Kami mendukung penegak hukum untuk menangkap dan menindak pelaku judi online sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I wanna be an American singer, diawali oleh singer, Taylor Swift, composer, actress, director, and screenwriter. Heartbreaker for magazine cover, blonde with blue eyes, owner of a beautiful butt. Blonde with blue eyes, owner of a beautiful butt. I wanna be an American singer, singer, Taylor Swift, composer, actress, director, and screenwriter. Heartbreaker for magazine cover, blonde with blue eyes, owner of a beautiful butt. I wanna be an American singer, singer, Taylor Swift, composer, actress, director, and screenwriter. Heartbreaker for magazine cover, blonde with blue eyes, owner of a beautiful butt. Blonde with blue eyes, owner of a beautiful butt. I wanna be an American singer, singer, Taylor Swift, composer, actress, director, and screenwriter. Heartbreaker for magazine cover, blonde with blue eyes, owner. FSB Paliko tolak judi online, selamatkan generasi Sumatera Barat. FSB Paliko Ini kan adalah kemajuan yang membawa sengsara. Ada nikmat tapi membawa sengsara. Kemajuan dunia IT tetapi membawa kita sengsara. Hari ini satu saja mungkin pesan saya, kembali saja kita kepada kearifan lokal kita manfaatkan mungkin apa yang menjadi kemajuan tadi, IT tadi, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang berdampak positif. Jangan lagi kita gunakan untuk hal-hal yang membawa kita sengsara. Saya tadi mengawali dengan kata sengsara, jadi nikmat membawa sengsara. Sudahlah, hari ini kita kembali kepada kita. Mari kita cegah judi online mulai dari
kita sendiri dan kita selamatkan generasi muda anak bangsa ke depannya. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Budi Permana. Nah, kali ini kita beralih ke Bapak Budi lagi, Bapak Budi Febriani. Beliau adalah akademisi, juga ketua dari sekolah Lapau ya Pak. Oke, baik, kita minta tangan dulu. Ini agak panjang nih kalau dari akademisi. Silakan Bapak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan video online ini, saya ingin menyampaikan beberapa data. Yang pertama, jumlah orang yang terpapar judi online itu di Indonesia sekitar 4 juta orang. 4 juta orang yang terdeteksi terpapar judi online. Nah, dari 4 juta itu, 80.000 itu usianya 10 tahun ke bawah. Ini 80.000 orang, itu 10 tahun ke bawah. Kemudian usia 11 sampai 20 tahun, itu 440.000 orang. Kemudian usia 21 sampai 30 tahun, itu 520 orang. Dan usia 31 sampai 50 tahun, itu 1,64 juta orang. Dan di atas 50 tahun, itu 1,35 juta orang. Jadi ada 4 juta orang yang terpapar judi online di Indonesia. Nah, selama periode Juni 2023 sampai Januari 2024, itu saya kutip dari quickgamble.com yang mensurvei 3.320 pecandu judi dari berbagai negara. Sebanyak 83% responden pecandu ini bermain judi secara online, dan 73% memiliki masalah utang. Jadi 73% dari pecandu judi online ini itu memiliki masalah utang. Dan jenis judi online yang paling diminati itu slot. Nah, berapa nilai transaksi judi online di Indonesia itu? Itu jumlah transaksi di tahun 2023 itu sekitar 150 juta transaksi dengan nilai uangnya 327 triliun. Luar biasa. Nah, dari 327 triliun ini, itu 30%-nya lari ke luar negeri, ke Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Nah, jadi semakin lama uang kita mengalir keluar. Nah, itu yang menyebabkan kemiskinan kita. Nah, kemudian saya ingin paparkan lagi alasan dari para penjudi online ini yang ingin cepat kaya itu 36%. Hanya sekedar hiburan 18%. Orang ingin melupakan masalah itu 18%. Untuk membayar hutang 14%. Bosan dengan kehidupannya 7%. Merasa kesepian 3%. Jadi ibu-ibu jangan merasa kesepian bapak-bapak ya. Atau yang buat yang cowok-cowok, cewek-cewek ini, atau cowok jangan yang dijaga yang sudah kesepian. Nanti kalau kesepian dia judi online dia. Ya. Nah, kemudian interaksi sosial, yang kurang interaksi sosial 1%. Nah, oleh karenanya salah satu nanti upaya yang kita lakukan adalah bagaimana interaksi sosial. Jangan biarkan orang asik dengan HP-nya sendiri. Ini yang. Nah, akibat dari apa? Dari lebih jauh dari judi online ini adalah timbulnya rasa takut dan apatis. Kenapa? Karena sudah terlibat dengan judi online, kemudian pada akhirnya pinjam online, pinjol. Nah, sekitar tahun 2022 kita dapat informasi di IPB Bogor itu ada 100 mahasiswa yang terlibat pinjol, 70% awalnya dari judi online. Ini beberapa fakta yang kita ungkapkan. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah sebahagian besar nanti ini masyarakat kita menjadi masyarakat yang penakut dan apatis. Nah, lebih jauh nanti kita jadi bangsa yang gagal. Saya ingin mengutip sebuah ungkapan dari Vladimir Bukovsky. Dia mengatakan penjara yang paling berbahaya itu tidak terbuat dari judi besi, melainkan dari tembok tak kasat mata yang dibangun oleh rasa takut dan apatis.
Nah, para penjudi online nanti dia akan memenjara dirinya dengan rasa takut dan apatis. Inilah ancaman terbesar dari bangsa kita sekarang. Bukan sekedar masalah ekonomi, tapi juga nanti masalah kedaulatan bangsa kita ini. Karena akan diisi oleh orang-orang yang penakut. Nah, mumpung ini hari kita mau memperingati kemerdekaan, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memerdekakan diri kita dan memerdekakan teman-teman kita dengan membebaskan mereka dari rasa takut dan apatis. Mari kita bersama-sama memberantas judi online ini. Saya ingin berharap tindak lanjut dari pertemuan kita ini ada FGD yang merumuskan apa tindakan bersama kita. Mungkin kita melibatkan majelis ulama juga, melibatkan dai-dai juga. Sehingga kita bersama-sama punya peran masing-masing dalam memberantas judi online. OKP apa perannya, mahasiswa, teman-teman mahasiswa apa perannya, ibu-ibu apa perannya. Nah, akademisi apa perannya dan sebagainya. Jadi kita berbagi peran sehingga persoalan judi online bisa kita atasi bersama-sama. Saya kira demikian sebagai pembukaan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prof. Seni dan Muda Paliko, Bapak Chandra Dwi Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah panjang lebar tadi dipaparkan sama Pak Dewi, cuma menambahkan sedikit saja. Ya, dampak dan akibat dari judi online ini kan sudah banyak kita ketahui akibat-akibatnya, termasuk banyak juga yang merasa minder tadi, juga yang bunuh diri karena dengan teror-terornya malu, apalagi di sosmed asusila yang dibeberkan sekarang. Kita tanpa menyadari generasi yang begitu dini dilegalkan dengan kontrasepsi, kan hal yang sangat jelek, apalagi di daerah kita sendiri, di daerah yang paling tabu. Nah, itu kita sebagai generasi muda harus kita perangi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita yang dari perwakilan OKP ini, OKP mahasiswa, mungkin kita harus bisa menjadi garda terdepan untuk memberantas judi online. Apalagi kita di luar 50 ini, kita sebisa mungkin gitu loh. Bagaimana kita harus berkegiatan, jadi kita tidak terbelenggu tadi instansi ataupun ormas. Kita untuk kedepannya selalu berkegiatan. Mungkin untuk deklarasi hari ini mungkin bisa menyentuh Kominfo untuk menghilangkan iklan-iklan seperti di Facebook atau TikTok mengenai judi online. Kitalah kaum muda yang untuk menjaga negara ini untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya perkenalkan ya, di FSPP ya, kami adalah serikat pekerja yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Mungkin kalau di Payakumbu cuma satu ya. Tahu bahwa judi online semakin merajalela di masyarakat kita, tidak hanya menghancurkan ekonomi individu, tetapi juga menggerogoti moral dan tatanan sosial. Judi online menawarkan ilusi kekayaan cepat, tetapi di balik itu tersembunyi kenyataan pahit, hutang, kehancuran keluarga, dan ketidakpastian hidup. Luar biasa sudah sama-sama kita dengarkan ya paparan dari para narasumber hebat pada siang hari ini. Baik, mungkin kita kembalikan ke Asa, kita mintakan juga tanggapan juga dari seluruh audiens yang sudah hadir. Mungkin ada pertanyaan yang akan bisa kita diskusikan pada hari ini ya Pak ya. Silakan buat Asa. Nah, mungkin dari para hadirin sekalian ada nih yang mau memberikan tanggapan terkait pemataran atas kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Budiman, perwakilan dari Bungkar Kamtimas. Mungkin menambah mungkin dari penyampaian Bapak-Bapak yang didapat tadi, kami dari perwakilan Bungkar Kamtimas, kami merasa yang hadir hari ini sepakat untuk menolak judi. Kami berharap semua yang hadir ini hatinya tidak ada bersangkutan dengan judi online.
Habib Binti itu kajo malih ego ujung-ujungnya maliam. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Khalid Ajib. Saya perwakilan dari Payakumbuh Muda. Barangkali saya ingin memberi satu pandangan sekaligus juga pertanyaan kepada narasumber di depan ya. Bahwa memang pada hari ini saya sebagai seorang kaum muda melihat judi online ini sangat berbahaya dampaknya begitu. Kenapa demikian? Karena secara data rata-rata pengguna dan pemakai judi online ini paling banyak itu anak muda. Nah, ini sebenarnya jadi autokritik juga bagi kita anak muda. Yang paling fundamental itu di sekeliling kita dulu gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa ya. Berapa banyak hari ini teman-teman kawan-kawan mahasiswa itu bermain judi online. Efek domino dari judi online ini sangat berbahaya. Tadi disebutkan sampai merembes kepada pinjaman online, sampai ke kriminalitas juga. Dampak psikis dari cara berpikir mereka yang judi online itu sangat buruk sekali. Tidak jauh beda dopaminnya dengan mereka yang nonton film porno. Ini sangat luar biasa dampaknya. Hari ini saya pribadi dengan Payakumbuh Muda sangat mengapresiasi lah gerakan FSB Paliko ini menghadirkan satu dialog terbuka tentang tolak judi online. Boleh tepuk tangan teman-teman. Nah, artinya memang jadi satu urgensi kita secara bersama, kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk menyongsong generasi emas 2045, kalau tagline kami menizin Payakumbuh emas 2045 itu judi online itu perlu diberantas gitu. Kalau tidak, hanya akan jadi satu narasi yang sifatnya anomali, dan itu sangat utopis bisa terjadi. Nah, barangkali saya secara pribadi minta pandangan kepada Bapak narasumber ke depan, langkah konkret seperti apa sebenarnya kita yang bisa kita lakukan untuk teman-teman muda ini, Pak. Nah, karena memang jujur kalau nongkrong itu sekarang kita nggak cerita ide lagi, nggak cerita gagasan, udah mutar slot semua. Rata-rata seperti itu. Nah, mungkin barangkali aktivitas itu tidak terlalu banyak teman-teman yang berorganisasi, tapi kalau kita nongkrong di kafe dan lain sebagainya, memang judi online ini sangat berdampak buruk kepada generasi kami. Siapa namanya tadi? Mungkin yang pertama dari ungkapan Adinda tadi, generasi muda, kita jawab saja jangan ada dusta di antara kita. Solusinya kalau benar-benar itu ke arah negatif, mulailah dari diri sendiri dan keluarga, dan juga pemegang kekuasaan jabatan di organisasi. Itu gunanya adik-adik letakkan di jabatan itu, mungkin ketua, sekretaris membuat kegiatan-kegiatan sosialisasi ini, mencabut sampai ke akar-akarnya. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kegiatan deklarasi tolak judi online bersama OKP, Orma, Ormas dan komunitas Sumatera Barat ini sangat kami support juga. Kami sangat bangga juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FSB Paliko ini untuk kepeduliannya terhadap masyarakat Kabupaten 50 Kota dan juga Payakumbuh. Kebetulan kami juga merupakan anggota dari Pemda Sumatera Barat hari ini. Ini merupakan salah satu kajian penting juga bagi kami, bahwasanya kami bergerak di bagian-bagian sekolah rasanya. Untuk itu judi online ini merusak sekali di kalangan siswa dan juga mahasiswa. Karena kami hari ini masih mahasiswa, memang benar di lingkungan kami pun masih banyak teman-teman yang rasanya digeluti dengan judi online ini. Sampai ada tagline yang paling susah dinasihati itu orang yang main
judi online dan juga pinjaman online. Sehingga kalau dari kami kalau misalkan dapat dilaksanakan, saya berharap di Kabupaten 50 Kota dan juga Pemko ini dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak Pemko dan juga Pemkab untuk dapat datang ke sekolah-sekolah. Karena hari ini jika kita mau mengubah mindset dari generasi muda, kita harus mulai sejak dini terlebih dahulu. Saat kita datang hanya ke kalangan mahasiswa, itu adalah kalangan yang sudah susah untuk masuk ke pemikirannya, karena dia sudah memiliki idealis dan juga pemikirannya sendiri, sehingga untuk mengubah hal yang tidak ada itu sangat susah. Tapi kalau sekarang kita mahasiswa dan juga UKP yang ada bergerak ke lingkungan SD, SMP dan SMA, itu masih besar kemungkinan kita dapat membenahi kembali, memberikan gambaran bahwasanya judi online dan juga hal yang berbau seperti ini sangat buruk dampaknya. Itu harapan kami dari MSB juga, kalau bisa kita gerakkan ke sekolah-sekolah yang ada. Yang kami dapati bahkan bukan hanya siswa dan mahasiswa, bahkan pihak pemerintah pun main judi online gitu. Salah satu yang tertangkap kamera pada saat itu DPR RI sedang rapat, dibilangnya Candy Crush. Kan itu agak lucu jadinya, dibohongi orang yang bergelut juga di bagian itu. Dan juga pada saat saya di Bukit Tinggi waktu itu, kalangan pedagang itu pada saat pengunjungnya sepi, kerjaannya malah putar sawat dan dijualnya, kalau tahu maaf kalau misalnya bukan yang di sini, itu dijualnya ke Satpol PP, ke pihak-pihak instansi gitu, ke pihak-pihak polisi. Kan sangat miris hari ini rasanya. Saya tidak bilang ini Pemko 50 Kota, tapi yang pernah saya temui di sana seperti itu gitu. Sehingga kita hari ini, jika memang benar-benar mau bergerak menolak ini, kita dari bawah juga harus melibatkan orang-orang terkait. Misalkan hari ini dengan Bapak PJ Wali Kota datang ke sekolah-sekolah, selesaikan semuanya benar-benar dari akarnya. Tapi pertama yang harus diselesaikan itu aturan yang benar-benar mengikat tentang judi online ini. Salah satunya undang-undang yang berlaku tentang ITE itu benar-benar dirumuskan untuk judi online ini dan dijerat dengan hukum dan hukuman yang benar-benar pantas. Tapi hari ini kan belum terjadi apa-apa, baik itu di pusat, provinsi dan kabupaten. Sehingga hari ini sangat bahagia juga saya datang ke perkumpulan orang-orang yang memiliki kepedulian yang tinggi dengan masyarakat hari ini. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendiri bangsa ini adalah orang Sumatera Barat, orang Minang. Karena mereka dibesarkan oleh budaya dialektika. Nah, salah satu dari survei Quickcom tadi adalah penyebab judi online itu adalah pertama tidak ada kesibukan. Di samping ingin cepat kaya ya, ada kesibukan, tidak ada kesibukan. Nah, kita cari-cari, kita bikin kesibukan kepada anak muda kita dalam bentuk diskusi dan segala macam, olahraga segala macam. Ini yang kita kembali kita apakan. Esport tadi yang sampaikan oleh Pak Budi tadi, memang secara definisi olahraga itu bukan olahraga sebetulnya. Esport tadi hanya keterampilan apa saja. Nah, tapi hanya karena sudah diakui oleh negara, yang kita mau apa lagi kan? Tinggal kita bagaimana menyikapi. Nah, sebetulnya bukan esport, bukan olahraga biasa saja, itu bisa dijudikan juga. Nah, bahkan kan sekarang salah satu judi online itu adalah pacuan kuda. Ada judi online yang pacuan kuda itu jadi judi online. Ada juga. Nah, atau misalnya di situs-situs judi itu saya pernah melihat pertandingan misalnya MU lawan Liverpool misalnya, itu ada juga judi online, ada juga. Jadi bukan olahraganya yang kita sasar, tapi bagaimana tidak dimanfaatkan tuh. Terima kasih kepada SW Paliko yang telah memfasilitasi menginisiasi kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lila Lani, perwakilan dari Bangka, Himpunan Putra Putri Angkatan Darat Payakumbuh. Setelah mendengar dari tadi namanya judi online, mungkin identik dengan laki-laki mungkin apa? Ya mungkin pion mungkin identik dengan perempuan, ibu-ibu. Karena bagi ibu-ibu ini mungkin pemikirannya lebih apa, gimana masa depan anaknya, mencari duit memang susah. Jadi solusi terakhirnya itu pinjol, sebagian pinjol. Jadi kita solusi sama bapak karena
Untuk pinjaman ini banyak sekali kendalanya. Syarat-syaratnya banyak sekali. Pinjam dengan ibu karena ibu ini kan butuh modal untuk biaya anak juga. Lebih lagi yang saya tinggal padat, yang sudah punya suami juga punya suaminya pemalas atau apa nggak kerja, jadi jatuhnya ke pinjam. Demikian Pak. Perlu kita jaga adalah bagaimana kita tidak terlibat dengan riba, bagaimana tidak terlibat dengan pinjol. Nah tentu kalau pengalaman saya pernah jadi wali negari di sama. Cukup itu bukan berarti kita apatis ya, tapi merasa cukup itu dalam konteks sepanjang itu diberikan Allah kita nikmati dengan nikmat segala kenikmatan. Jadi saya ingin mengajak kita bersama-sama di lingkungan kita, di masyarakat kita, yang terpenting adalah kalau kita tangguh keluarga. Kalau keluarga kita sudah tangguh, apapun yang masuk dalam negatif akan tertolak.